Oke, baik, selamat sore untuk semua. Sebelum kita mulai kegiatan kita, apa kabar kalian hari ini? Apa baik? Baik saya kok. Baik. Cuaca ada jelek jadi kita akan siapkan saya mau digulung ini. Sebelum kita mulai kegiatan kita, satu orang pimpin kita kantor. Ya, silakan. Satu orang pimpin kita kantor. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita, maka izinkan saya mendoakan dalam ajaran Kristus Protestan. Berdoa. Bapa kami di surga, kuduskanlah namamu, telah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di atas seperti di surga. Tuhan, sebentar kami akan mulai dengan kegiatan kami. Ajarlah kami supaya apa yang kami berbuat dapat berjalan dengan baik. Ini adalah firman Tuhan. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih. Kita ambil dulu ya. Oke, sama Martinus Mualado, Hadir Pak. Marianus Madubere, Hadir. Fikram Puligoa, Hadir. Ferdinand Mila, Hadir. Rafaelus Asoro, Hadir Pak. Alin Nesnabu, Hadir Pak. Bensbire, Hadir. Alfonsius Jerberuda, Hadir. hadir semua ya? Hadir. Baik, materi kita hari ini tentang diferensiasi produk dalam konteks pendidikan. Sebelumnya kita masuk materi, ada yang sudah tahu tentang apa itu diferensiasi produk? Boleh dijelaskan sedikit kalau sudah tahu? Jelas? Mana? Belum. Baik, kalau perlu kita Bapak ada jelaskan sedikit ya tentang diferensiasi dalam konteks pendidikan. Diferensiasi produk dalam konteks pendidikan berarti mengadaptasi atau materi ajar kegiatan dan penilaian agar sesuai dengan berbagai gaya belajar mahasiswa. Macam kita membantu siswa itu untuk belajar sesuai agar siswa itu lebih mengerti, maksudnya kita dan tidak basic masing-masing, tapi kembali untuk siswa itu lebih mengerti apa yang kita pelajari. Baik dalam itu bentuk suruh mereka buat dalam bentuk video atau buat apa, intinya siswa dapat memahami apa yang kita suruh atau materi yang kita kasih itu mereka paham lebih baik. Diferensiasi produk pembelajaran ini juga mempunyai manfaat bagi siswa. Manfaatnya itu yang pertama meningkatkan keterlibatan siswa dalam memberikan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Maksudnya agar siswa itu lebih terlibat lagi dalam materi pelajaran yang kita kasih itu supaya mereka lebih leluasa dalam memahami materi tersebut. Terus yang kedua itu meningkatkan hasil belajar, diferensiasi, membantu siswa untuk memahami materi lebih baik. Karena di sampingnya sesuai dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar mereka. Dengan demikian hasil belajar siswa lebih maksimal. Siswa mendapatkan dukungan yang tepat dan cenderung lebih cepat dalam memahami konsep-konsep tersebut. Maksudnya itu meningkatkan hal itu supaya mereka sudah paham, terus mereka tambahkan dengan tingkat pengetahuan lagi supaya mereka lebih paham lagi atau paham dengan konsep-konsep
yang sulit atau konsep-konsep yang mereka tidak paham, itu mereka dapat meningkatkan dengan cara sendiri. Itu terus yang ketiga itu mendorong keterampilan sosial dan kolaborasi. Mereka dapat kolaborasi dengan hal yang mereka inginkan, contoh macam seni yang kita ambil senam irama, contoh kita buat senam irama, kita bisa kolaborasi dengan senam-senam yang atau dance yang sekarang ada di viral di TikTok atau di mana itu kan bisa kolaborasi dengan itu supaya mereka lebih memahami dan materi mereka lebih memahami gitu. Sampai sini ada yang ingin bertanya tentang materi manfaat mungkin atau pengertiannya. Baik, jadi ada Ada. ya Jadi di sini saya bertanya, apa itu arti dari diferensial produk dalam konteks pendidikan? Oke. Diferensiasi pengertian diferensiasi produk dalam pendidikan itu tuh yang tadi pertama yang saya sudah jelaskan itu yang tadi pertama itu tentang mengadaptasi materi ajar kegiatan dan pendidikan mereka agar sesuai dengan gaya atau mereka gaya sudah jelaskan itu. Terus yang pengertian itu juga bisa fokus pada hasil belajar yang beragam antara yang seperti manfaatnya bukan hanya dalam menyampaikan materi, mereka juga lebih cenderung untuk melakukan atau mendefinisi produk tersebut dalam hal yang mereka rasa itu gampang untuk mereka. Jadi ini definisi produk itu tuh tidak atau kita bilang mereka menghasilkan suatu produk yang hasil lebih baik lagi dengan akun sendiri mau itu lewat mereka dengan kolaborasi tertentu lah atau apa intinya mereka dapat memahami materi yang kita kasih. Bagaimana? Sudah mengerti dengan Sudah. terus kalau kita ngomong tentang apa pasti nanti ngomong tentang dia punya tantangan atau dia punya sedang kita sedang materi atau suatu proyek itu kita tidak pasti tidak akan baik-baik saja pasti ada tantangan dalam pelajaran refleksi produk itu ada berbagai macam tantangan yang harus dihadapi oleh teman-teman. Kalau teman-teman nanti teman-teman ke sekolah-sekolah untuk mengajar itu pasti ada banyak tantangan. Mau siswa hari ini sekian atau karakternya sendiri-sendiri itu pasti banyak tantangan yang teman-teman rasakan di sekolah. Itu tuh meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan pembelajaran definisi produk juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan oleh pendidik. Maksud teman-teman mengajar tapi definisi pendidik ini juga banyak tantangannya. Mau itu karakter siswanya seperti apapun atau karakter siswanya macam ya kita semua dulu ya banyak yang kena guru-guru kita kantor sekolah itu keluar dari sini belajar di sekolah-sekolah pasti akan mendapatkan itu tuh seperti keterbatasan sumber daya penerapan pembelajaran. Saya membutuhkan banyak sumber daya seperti materi ajar yang beragam, perangkat teknologi dan waktu untuk merencanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan manusia. Perangkat seperti materi ajar yang beragam. Jadi teman-teman jangan buat satu konsep materi ajar itu hanya satu saja. Itu harus beragam-agam. Seperti yang tadi saya omong yang dimanfaatkan teman-teman kolaborasi dengan hal-hal yang tren sekarang atau kolaborasi dengan apa yang membuat siswa itu macam kita lihat siswa itu cenderungnya kemana. Jadi kita kolaborasi bisa juga kita kolaborasi dengan kesenangan mereka. Jadi mereka lebih mudah memahami materi yang kita sampaikan. Terus perangkat teknologi kita sebagai guru juga harus punya laptop. Itu salah satu dia punya teknologi itu laptop juga. Itu salah satu bantu HP ini itu salah satu bantu kita untuk mengalihkan contoh seperti kita kasih tugas-tugas siswa kan lewat teknologi. Jadi
video-video mentahnya atau apa nih kita bagi ke siswa, ya siswa tinggal pilih saja apa mereka mau pilih mana, ada berapa contoh kalau share 5 atau 3 untuk video mentahnya dari mereka. Jadi mereka hanya pilih, jadi kita kolaborasi dengan video atau juga tantangan kita supaya itu salah satu bentuk supaya melatih mereka lebih kreatif. Terus dari media kolaborasi itu mereka mengerti apa materi apa yang kita kasih ke mereka gitu. Terus waktu yang dibutuhkan untuk perancangan menerapkan pembelajaran diferensiasi membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam merancangkan materi, tugas, dan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Bagi guru dengan jumlah kelas yang banyak, hal ini bisa dapat membuat tantangan besar untuk guru dalam mempersiapkan dan jenis kegiatan pelajaran yang berbeda. Jadi kadang-kadang kalau misalnya terjun ke sekolah tuh pasti ada sekolah juga yang harus sedikit muridnya sedikit, ada juga sekolah yang muridnya banyak. Jadi ini salah satu tantangan untuk kawan-kawan mereka. Terus misalnya kawan-kawan mengajar di sekolah itu kan banyak guru atau banyak siswa-siswa yang ada karakter yang tidak kita atau tantangan satu itu. Terus kalau seandainya yang siswa-siswa atau yang tidak dapat terus itu 1 atau 2 kita bisa tolerir. Tapi kalau setiap kelas ada macam 5 atau apa kita pusing dulu soal macam itu. Jadi salah satu tantangan untuk kawan-kawan kalau misalnya mau kasih materi atau diferensiasi kognitif itu dari tantangan itu. Jadi kawan-kawan tuh mau kawan-kawan harus berikutnya satu cari kawan-kawan cara sendiri untuk menetralkan atau merangkum mereka dari satu supaya mereka itu dengan kawan-kawan, supaya apa yang kawan-kawan tujukan atau kawan-kawan saja dengan materi itu mereka dapat menggunakan dengan baik. Itu jumlah kelas yang banyak sama siswa yang dia kelas sedikit, tapi kita kan tidak bisa tahu semua, tidak bisa terlalu paham semua karakter siswa. Kalau seandainya kau pegang dari kelas 1 sampai kelas 3, coba kalau kelas 1 sampai kelas 3 itu ada kelas A, B, C. Jadi kau tidak bisa kenal semua dari naik atau naik atau tidak kalian, tapi prinsipnya kita tidak tahu. Terus jadi itu salah satu tantangan bagaimana kawan-kawan harus keluar dari zona itu atau keluar dari itu, cari kawan-kawan apa itu bisa digunakan dari manfaat-manfaat tadi itu. Kawan-kawan bisa ambil hati yang mereka bagaimana yang tadi seperti kepala-kepala mereka itu akan ambil kepala bagaimana supaya mereka bisa mendengarkan kawan, supaya apa yang mereka suruh itu lebih baik lagi. Terus keterampilan dan pelatih guru untuk dapat menerapkan pendekatan diferensiasi yang cukup efektif. Guru perlu memiliki keterampilan yang memadai. Ini cukup kemampuan, ini mencakup kemampuan untuk memahami perbedaan antar siswa, merencanakan kegiatan yang beragam, dan menggunakan teknologi pendidikan yang bijak. Kurangnya pelatihan untuk guru dalam hal ini dapat menghambat efektivitas penerapan pembelajaran diferensi psikologi. Maksudnya itu tuh kita sebagai guru, kita yang mengajar murid itu kita skill kita pengetahuan itu lebih dari mereka, jangan mereka lebih dari. Maka sekarang anak-anak ingin coba kita kayak macam mereka lihat, mereka sekarang itu ya pintar tuh sih, mereka tahu mereka bisa coba dulu, jadi mereka bisa coba jadi bagaimana pertanyaan melontarkan atau dengan mereka punya sikap kau tanggap dengan mereka itu bagaimana. Nah mereka pasti bisa baca kau punya keterbatasan atau kau punya pengetahuan sampai di mana. Jadi itu hati-hati, dan siswa sekarang itu sudah ya mereka sudah kenal dengan teknologi. Jadi malunya kalau macam ini kan harus guna, kan kita sekarang dalam era teknologi, jadi harus guna teknologi dengan baik dan tidak dalam menyampaikan kita mengaspirasi atau kita punya definisi produk itu. Kalau kawan-kawan juga soal teknologi tidak terlalu lancar atau siswa lebih nanti dan muka, itu salah satu faktor yang kita bisa mengukur kemampuan kita ini juga. Jadi mereka bilang, oh Pak ini dia hebat sekali di apa saja, tapi teknologi dan bisa pasti dia
yang dia teknologi itu dia bikin kalian pasti ada setengah mati karena dia pasti tahu dia lebih pintar di teknologi. Jadi jadi kita punya skill itu lebih di atas mereka. Jangan mereka skill di atas kita boleh kita dia skill kita di bawah mereka, dan kita bisa kaitkan dengan macam contoh kalau kita kan berbeda, kita lakukan roll depan atau roll belakang. Kalau kita silakan tadi tidak terlalu bagus itu kan kita lihat di murid itu tanya di murid mereka siapa yang bisa lakukan itu atau siapa yang bisa lakukan passing dalam atau apa dan bola begitu. Jadi tanya mereka, kalau pilih salah satu dari mereka yang bagus, sudah gunakan dia sebagai alat contoh untuk kawan-kawan yang lain atau siswa-siswa yang lain, gunakan dia sebagai contoh kawan. Kalau memang tidak tahu, saya tidak tahu ya kita sebagai apa pasti ada kekurangan dulu, tapi kekurangan itu kita tutupi dengan cara seperti itu yang saya jelaskan. Kita bisa menggunakan siswa yang tahu, terus kita buat itu untuk satu bukan semacam itu untuk siswa-siswa lain untuk paham atau dia lebih paham untuk masa dia saya satu kalau kata student lebih coba kawan lain supaya menutupi kawannya tidak bisa dalam melakukan hal tersebut begitu. Terus yang tadi sama seperti seorang itu kita kan kalau sekarang masih teknologi kita harus teknologi kita tuh harus atau pengetahuan teknologi kita harus lebih jelas mereka. Kalau pengetahuan kita punya lebih bawah mereka bisa melakukan pengetahuan teknologi. Sekarang ini zamannya zaman gadget, istilahnya gadget, jadi kita hati-hati dengan istilah sekarang. Jadi kita harus lebih mampu mengasah skill lebih tinggi. Terus yang terakhir itu penilaian yang kompleks dalam pelajaran diferensi produk. Penilaian juga menjadi lebih kompleks. Siswa mungkin menunjukkan pemahaman mereka melalui berbagai cara seperti esai, prestasi, dan proyek. Guru perlu merancang sistem penilaian dengan fleksibilitas yang baik untuk menilai kualitas atau kreatif siswa dalam berbagai bentuk output. Ini kan siswa itu kan kita di dalam apa itu kita ini sekarang ini bukan seperti dulu ya. Saya dulu juga pernah melakukan hal ini macam guru-guru itu lebih menekankan pada pengetahuan ketimbang prestasi atau kita punya apa itu. Contohnya kita tidak bisa dimengertikan. Jadi guru itu menekankan bahwa pengetahuan atau apa itu lebih ke matematika, terus bisa, gitu. Tapi yang kita lihat bahwa kita punya satu sisi macam kita prestasi macam main bola, kita sampai di tingkat provinsi atau kita bawa dalam provinsi kita sampai di tingkat nasional, maka sampai bisa ke tingkat luar seperti kita senior sekarang ini sampai bisa tingkat luar negeri itu nanti tingkat internasional itu sangat bagus. Jadi untuk kawan-kawan mereka kalau kedepannya kalau mau memberi nilai itu kepada siswa-siswa itu jangan pada satu seperti dulu lah macam hanya lewat pengetahuan atau lewat macam mereka lebih pintar. Jadi mereka belum tentu pintar, mereka belum tentu dilatih, mereka belum pintar dari anak-anak yang dirasa kurang mampu dalam kelas ini atau pengetahuannya kurang mampu dalam materi begitu. Jadi kawan-kawan mereka bisa bahagia atau bisa imbang lah dalam menentukan nilai itu seperti tadi itu prestasi juga kita di prestasi bagus jadi dia nilai ini harus bagus. Dia prestasi bagus jadi jangan hanya pengetahuan bagus tapi siswa di sebelah pengetahuan jelek prestasinya bagus tapi kita hanya lihat dari pengetahuan tanpa lihat dari prestasi itu salah. Terus macam dia hasilkan satu proyek itu salah satu bentuk itu salah satu menurut saya itu asosiasi paling terbesar atau penilaian paling terbesar karena seorang dinyatakan profesor itu karena dia kalau dokter itu kan S3 terus profesor dia hanya menghasilkan satu proyek atau satu penemuan itu baru dinyatakan dia sebagai
profesi. Jadi kalau siswa sampai mendapat satu proyek atau satu bentuk proyek yang bagus atau masih dia menghasilkan, itu pertama orang yang dia menghasilkan, itu kita anjurkan apa nilai yang cukup baik dia, karena dia menemukan satu proyek yang bagus. Jadi kita imbangkan saja kadar itu, pengetahuan, prestasi, proyek, terus apa lagi yang mereka buat tambahan atau mereka buat tuh mereka tidak bisa di sini, jadi mereka bisa di sini. Jadi kalian jangan hanya menilai dari pengetahuan saja, tapi lihatlah mereka posisinya atau mereka apa itu sudah. Baik, sudah itu dia punya materi hari ini tentang pengertian, terus manfaat, dan dia punya tantangan dan jadi dia punya kesimpulan itu kita buat satu diferensiasi siswa itu, terus kita menilai siswa dalam satu sekolah kakak mungkin akan keluar belajar. Jadi apa yang kakak terapkan itu siswa dapat menilai dengan kakak dan kakak tidak laku terus. Jadi kawan mereka harus kasih nilai atau apa semua itu imbangkan dengan benar. Jadi ini salah satu pelatihan untuk kawan-kawan mereka dalam mengatasi atau kawan-kawan mereka memberikan itu belajar dalam develop produk itu. Jadi produk itu jadi menghasilkan suatu produk, suatu apa begitu. Jadi bagaimana cara kawan-kawan untuk menyatukan mereka, atau bagaimana cara kawan-kawan mereka untuk buat mereka sampai mereka paham kawan-kawan mereka maksudnya itu maupun dia dalam kolaborasi kah apakah. Jadi itu saja, jadi itu sangat saya itu materi yang saya bawa hari ini tentang itu. Jadi kawan-kawan mereka lebih nanti kan harus yang keluar, jadi harus lebih cenderung lebih bagus lah, atau lebih baik lah untuk mendefinisiasi produk terus aja itu dia kesimpulannya. Terus dia tentang dia punya tanda-tanda itu kawan-kawan harus lihat seperti macam siswa dapat mengumpul, teknologi habis, sumber daya habis itu, dia penilaian juga punya terhadap siswa harus dilihat secara baik-baik supaya kita menyatukan satu pembelajaran atau referensi produk itu lebih baik dari siswa bisa lebih mengerti apa yang kita maksud dan apa yang kita mau. Begitu saja sih materi kita hari ini. Sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan tentang materi tadi? Sepanjang saya jelaskan tadi, silakan untuk bertanya. Kesempatan untuk bertanya. Bahasa kalau pasti ini semua sudah mau pulang semua. Sudah, oke, baik. Sebelum kita tutup materi kita hari ini, kita berikan aplaus untuk kehadiran kita semua. Baik, sebelum kita tutup, satu orang pimpin tadi ada pimpin jadi orang lain jangan sebelum kita pulang. Awal kita doa aja pulang. Oke. Baik, terima kasih. Marilah kita berdoa. Izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran saya agama Katolik. Nama Bapa, ya Tuhan, terima kasih atas berkat kepada kami dari tadi pagi hingga sore ini. Tuhan, sebentar lagi kami pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya lindungilah kami, dan kami sampai di tempat kami dengan keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu lewat Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke,
Selamat sore. Waalaikumsalam.